Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli nikmatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmatnya, bersyukur atas segala pemberiannya, bersyukur atas segala anugerah-anugerahnya, baik yang hari ini, kemarin, minggu lalu, bulan lalu, atau tahun-tahun berlalu. Allah lah yang patut kita syukuri segala pemberiannya. Ia yang maha pengasih dan maha penyayang, yang selalu kita ungkapkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah, Rabb semesta alam, Rabb di mana yang melindungi kita sekalian. Di mana alam berada, manusialah yang akan yang ditunjuk menjadi khalifahnya. Kitalah yang ditunjuk oleh Allah, yang dipilih oleh Allah untuk memelihara alam ini, untuk menjaga alam ini, untuk menjaga dunia ini. Maka kita selalu bersyukur kepadanya. Begitupun kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memanjatkan doa kepada Allah intinya untuk menyampaikan keselamatan sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Begitulah cara penghambaan kita kepada Allah, dan kita sebagai pengikut jalan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Hari-hari ini sampai hari ini kita bisa melaksanakan ibadah saum. Sudah hari ke-9 mungkin ya. 10 hari ke-10 ini hari Minggu ya? Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh iya 10. Hari ke-10. Otomatis hari ke-10 ini hari terakhir, hari pamungkas, di mana di dalam hadis dikatakan 10 hari pertama adalah bulan rahmat Allah. Siapa yang tidak butuh rahmat Allah? Bagaimana rahmat Allah itu menaungi kita? Harus diakui ada passwordnya, ada kuncinya. Kunci yang selalu kita ucapkan minimal di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa itu maksudnya? Sesungguhnya inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, untuk siapa? Bukan untuk apa-apa, bukan untuk dunia ini. Kita meminta rezeki boleh kepada Allah, kita meminta harapan kepada Allah, kita meminta apapun kepada Allah. Tapi jangan lupa kita juga harus berkiblat pada Rahman Rahimnya Allah, yaitu jangan lupakan bahwa kita membutuhkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tinggalkan, hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam sholat, di dalam setelah sholat, mintalah kita agar digolongkan orang yang dicintai Allah. Kalau kita dicintai Allah, itu puncak tertinggi daripada sebuah penghambaan kita kepada Allah. Kita ingin diampuni oleh Allah. Level tertinggi dari diampuni itu dicintai. Allah pasti memberikan ampunan. Maka
Hadirin rahimakumullah, dengan kita memohon perlindungan kepada Allah, dengan kita memohon ampunan kepada Allah, dengan kita memohon maghfirah Allah, berarti puncak tertingginya adalah kita dicintai oleh Allah. Maka hadirin rahimakumullah, salat kita ketika kita takbiratul ihram, kita mengucapkan apa? Allahu Akbar, Allah yang Akbar. Apa? Kalau kita telusuri, bumi ini sepertinya besar. Buat siapa? Buat orang-orang yang merasa dunia ini adalah segalanya, bahwa dunia ini adalah tempat akhir dari segala tujuan. Sekarang kita bermuhasabah diri, apakah 100 tahun yang lalu kita sudah ada di bumi ini? Nggak ada. Apakah 100 tahun ke depan kita masih ada di dunia ini? Tidak ada. Berarti kita ini awalnya dari tidak ada kepada ada lagi, lalu nanti pasti tidak ada lagi. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya apa yang abadi dari semua ini? Apa yang abadi dari semua ini? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmun yuntafa'u au waladun salihun yad'u lahu. Hadirin rahimakumullah, percayalah bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari itu semuanya ada dalam pemantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibadah saum Ramadan. Saum Ramadan itu yang as-saumu li, saum itu untukku, bukan untuk siapa-siapa. Jadi Allah langsung yang memberikan penilaian, Allah langsung. Maka ini ketika kita sudah mulai memuncak ketaatan, jangan merasa kita sudah lelah. Jangan pernah kita merasa sudah capek. Allah Subhanahu wa ta'ala nggak pernah lelah. Kita bahkan dalam keadaan tidak taat pun Allah tetap kasih. Betul nggak? Betul. Kalau Allah benci sama kita, Allah nggak tunjukkan langsung. Contohnya, kalau kita lalai sholat, apakah Allah langsung ambil kaki kita? Tidak. Maka coba saat kita berwudu, ya, saat berwudu cuci tangan. Ketika dicuci teh bukan hanya saat kita berdoa bismillah saat masuk ke tempat wudu. Ingat, dalam tangan kita ini banyak dosanya. Ketika kita usap tangan, maka buang airnya. Yakinkan tangan kita ini berlumur dosa. Sedosa pemirsa, sedosa. Mudah-mudahan setiap hari, setiap berwudu, ampuni lagi. Saat kita mencuci, membasuh muka, dari muka ini ada banyak limpahan. Mungkin ya, selain pahala pasti dosa lebih banyak. Lewat mana? Lewat mata kita. Masya Allah, berapa banyak hadis Quran yang mengatakan lebih baik misalkan menutup lebih bara api neraka lebih baik daripada dosa maksiat yang dilahirkan lewat mata. Hadirin rahimakumullah, dari apalagi dari mulut kita, ada enggak dosa dari mulut kita? Pabalatak, masya Allah, anu karaos anu teu karaos, boh maksiat muamalah dan maksiat ngomongkeun batur, maka beristighfar. Maka dari mata beristighfar, maka dari lidah kita beristighfar. Kalau enggak beristighfar, dari apa lagi kita minta ampunan kepada Allah? Enggak mungkin kita ini sanggup menutupi dosa hanya dengan plus ngandalkeun salat. Lamun diandalkeun istilah nama hitung-hitungan. Para wargi rahimakumullah, urang bade ngandalkeun naon? Tos yakin ibadah tarawih urang bakal cekap kanggo tiket ke surga?
tos yakin ibadah salat puasa urang tos cekap kanggo tiket ke surga? Cobi ya waler tos cekap teu acan? Teu acan. Berarti urang teh priogi. Priogi naon para wargi? Priogi ampunan Allah. Lamun teu diampuni mah berat. Pahala teh sabaraha, sedekah karep 5.000 perak asa pang surgana, asa pang infakna. Salat asa pang rajina ya Allah. Urang mah rajin salat kade. Tah panyawat kanggo urang nu rajin salatnya ketika dalam hati merasa, aku lebih baik dari dia, teu meunang. Setan mah pasti cerdas. Lamun tadi di imah gogodana hoream indit geus datang ka masjid pasti aya deui gogodana. Naon gogodana? Ngarasa penyakit menyerang ke dalam hati. Itu para hadirin rahimakumullah. Otomatis kita sebagai orang yang beriman jangan sampai merasa puas atas ketaatan yang merasa kita paling taat. Ayo berlomba-lomba. Kalau bahasa Qur'annya apa namanya Pak Eka? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan yang mana? Anu lain-lain mah insyaallah rumah yang kita pakai, yakin suatu saat nanti enggak tahu anak cucu turunan kita keberapa, apakah masih tinggal di rumah yang kita perjuangan, kita emplek-emplek timuli semen segala rupa, apakah anak cucu kita yang puluhan tahun masih mengenang diri kita. Wallahu alam. Sebagaimana kita lupanya kakek kita aja udah nggak tahu, apalagi kita. Hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya kekuatan hati seorang yang beriman adalah qalbun salim, yaitu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah tatmainnul qulub. Lain inu apa? Tatmainnul qulub, yaitu tatmainnul qulub, hati yang menyelamatkan hati. Jadi lamun pagawean segala rupa tidak bersumber dari hati, cobi hitung we ke urang. Ayeuna salat urang sekedar salat 4 rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat, subuh 2 rakaat. Hitung utap-utap gerak-gerak, apa bedanya dengan papatong yang bergerak? Apa bedanya dengan burung yang terbang? Nggak ada, sama-sama bergerak. Kalau kita menjadi mukmin yang sejati, ibadah yang paling sempurna yang melibatkan hati. Coba kalau wudu nggak pakai hati, bagaimana rasanya? Enggak sesuai dinosaur. Naon bedana? Coba kalau sholat nggak pakai hati, apa bedanya dengan jogging? Sama gerakannya, gitu. Bahkan lebih di Transmart, di mana joget, atau mungkin yang di diskotik lebih lincah sholatnya. Kalau niatnya cuma gerakan, enggak. Sholat, coba ketika mengangkat tadi Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Sok, kalau kita merasa sombong, ketemu sama orang tua bagaimana? Ini anak-anak sombong, dari kecil udah sombong, songong, tahu songong? Songong, nanti udah cocok, bedegong, nanti kurang ajar, apalagi hal-hal yang sifatnya ditanamkan dari kecil, bahaya. Coba kalau anak-anak kita nggak punya hati, ada orang sakit diketawain, apalagi lagi sholat. Ini rahasia ya. Allah sangat benci ketika orang-orang lain sedang sholat khusyuk, kamu cengengesan. Berarti tidak pada tempatnya. Dari situ kita belajar menahan diri. Sok, nanti kalau udah jadi pejabat ya, bagaimana kita menahan dirinya? Menahan diri dari godaan setan. Godaan setan non, hayang korupsi, hayang ngejatuhkan batur. Non teteh
ngajilat nanti, wah pegawai tukang gawe, orang kerja, menjatuhkan, menyingkirkan, menghinakan orang. Dari sekarang dilatihnya nak, dari kecil. Kesetiaan kawan, saling berteman, biasain ucapkan salam sama teman itu. Kalau datang-datang, assalamualaikum, wanita. Ada teman yang makannya sambil berdiri, la takul qaiman. Kalau makan duduk dulu, jangan sambil lari-lari, apalagi sambil kencing sambil makan. Ayah nusok itu? Enggak, jangan. Kalau makan itu adabnya ada lagi. Apalagi makannya? Makan itu. Tuh, dari makan saja. Lihat, agama Islam ini kerennya luar biasa. Cerewetnya. Dari hal makan, bangun tidur, udah diajarin. Mana? Cek abdi sabelegug-belegugna jalmi, lamun tidak bersyukur dia terlahir dalam keadaan agama Islam. Puntennya, lihat agama mana yang saking teliti tindu hudang sare, bolotot, gugah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sok mau bobo, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Punten, saya sering ulang lagi. Contohnya kemarin saudara-saudara kita pasti ada yang kenal deh, mau dikait-kaitkan mah. Abdi wae aya murid nangis, Pak, saderek abdi 7 orang tacan ke Penda. Udah kamu pulang aja. Memang beda kampungnya, nih pasir pasir Langu kan? Iya teh pasirna. Kuning. Sanes anu dihandapkeun teh. Anu dekat polisi kantor polisi polisi SPN teh kana teh Pasir Halang. Tah, muridna Pasir Halang. Air itu sa adina si mamah Pak. Sanu salamat eta aya da sabumi Pak sadayana jukulum. Tuh. Matakna kalau tidur jangan lupa dengan nama Allah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, bisi kejadian. Lamun orang hirup kalaya nama Allah, orang maut oge ingin atas nama Allah. Lamun kitu kajantenana berarti naon namina syahid. Gugur di jalan Allah. Mau mati syahid? Mau? Doakan saudara-saudara kita siapapun yang Allah ridhoi ya, terutama astagfirullahaladzim, naudzubillah. Hari ini wallahu alam ke depan akan seperti apa. Sebenarnya sangat tidak berharap terjadi di masa kita ya. Setelah berpuluh-puluh tahun ancaman terjadi, ayeuna teh kejadian perang di geuning di Timur Tengah teh nya, masyaallah. Astagfirullahaladzim. Ini bukan lain sienan. Memang negara Iran ini bukan negara kecil lain kamari sore. Mangga baca referensi di antara negara-negara yang paling kolot di dunia ini selain Mesir, Cina, Iran, itu negara yang paling kuat dari sejarahnya, panjang sejarahnya. Ya, di zaman Nabi, ketika zaman Nabi, bangsa naon ngaranna eta teh? Persia, diislamkan ke para sahabat Nabi. Salamat. Qadarullah. Kurang berharap, lagi rahimakumullah. Mudah-mudahan keun kajantenan anu di luar kuasa urang. Mudah-mudahan Gusti Allah anu nang tayungna. Urang mah tiasa naon, tiasa berdoa. Anu gaduh otak saeutik, berikhtiar, berdiplomasi. Anu gaduh pengaruh hubungan internasional, berjuangnya dengan diplomasi. Diplomasi itu lebih mahal daripada senjata. Matak rek curiga kumaha negara penghasil apa? Senjata di dunia ini, negara mana lagi kalau bukan mereka? Mun teu dipakai merang. Mereka mah pikiran kadinya, urang mah make perasaan. Make simpati, tong make puntennya, tong wakal nyebutkan agama Islam ya, atas nama kemanusiaan aja. Orang Eropa aja udah pada demo.
Yang notabene bukan orang Islam. Orang Amerikanya sendiri pada demo. Kalau wargi rahimakumullah, mudah-mudahan urang sadayana kantenan bal negeri urang mudah-mudahan cing aya dina kaayaan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala keselamatan tumiba ka diri urang sadaya. Amin. Sakitu anu kapihatur para wargi mangga urang teraskeun hatepan salat tarawih jamaah. Salat tarawih jamaah